Selamat sore saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan kami, tim Naga Paku TV. Pada kali ini kita membahas kejadian baku tembak beberapa hari yang lalu sehingga menewaskan Brigadir Joshua. Sebelumnya kami dari tim Naga Paku TV mau mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Brigadir Joshua. Untuk itu, tentu kita ketahui bahwa kasus ini sudah begitu luas dan hampir semua masyarakat menginginkan institusi Polri ini untuk berbenah dengan adanya kasus ini. Framing-framing yang dibuat di luar sana tentunya membuat kita yang tidak terlalu mengerti dengan persoalan ini menjadi bingung. Maka timbullah keraguan-keraguan baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan elit politik. Terlepas itu semua, sekarang Kapolri bertindak tegas dan membentuk tim khusus untuk mengungkapkan fakta. Saya pribadi sependapat dengan pikiran Prof. Mahfud MD bahwa kalau ada tikus, matiin tikusnya, jangan lumbungnya. Karena lumbung itu kita harus jaga. Untuk itu kita jangan membuat asumsi atau framing-framing yang liar sehingga terkesan bahwa kita tidak ada kepercayaan kepada institusi Polri ini. Tapi saya yakin dan percaya misteri kasus ini akan terungkap dengan cara cepat dan tegas oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Maka kita memberi kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan dan mengungkapkan fakta ini, supaya jangan kita membuat framing akhirnya membentuk sebuah opini yang menjadi seolah-olah bahwa kita pengen institusi ini hancur. Karena dengan seperti itu berarti kita menjadi warga negara yang tidak bertanggung jawab. Maka kita saksikan apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan tim investigasi ini mengungkap fakta yang sesungguhnya. Untuk itu, coba kita dengar pernyataan dalam konferensi pers tim investigasi ini sangat tegas. Satu pertanyaan lagi Pak, dulu Kapolri Badrudin Haiti mengeluarkan surat telegram terkait dilarangnya Kapolres untuk menggunakan ajudan. Itu untuk mengefektifkan anggota Polri dalam bekerja. Nah, ini mohon maaf, Ibu Bayangkari bukan anggota Pak. Apakah masih kemudian diperbolehkan untuk memiliki ajudan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aturan telegram itu sudah tidak berlaku begitu Pak? Ya. Jadi pertanyaannya apa? Ibu Bayangkari. Jadi ya. Ibu Bayangkari tidak ada ajudan. Ibu Bayangkari tidak ada ajudan. Jadi kasus ini tidak ada bahwa Brigadir J merupakan ajudan, bukan ya? Jelas ya? Supir ya Pak? Supir ya. Jadi diperbolehkan itu Pak? Bagaimana? Diperbolehkan Pak? Diperbolehkan seorang anggota polisi mendampingi baik menjadi sopir atau yang lainnya untuk Ibu Bayangkari begitu Pak? Apakah ada aturan tertentu yang mungkin mengatur hal itu? Bagaimana? Memperbolehkan? Apakah diperbolehkan atau ada aturan tertentu yang kemudian mengatur bahwa anggota Polri menjadi sopir dari Ibu Bayangkari atau istri anggota kepolisian begitu? Jadi ini maksudnya terkait dengan kasus ini ya? Iya. Oke, nanti kita cari aturannya ya. Yang jelas adalah supir ya. Supir yang bersangkutan adalah anggota Polri yang di BKO-kan di Propam ya.
Pak, ini pemakaman Brigadir J di Jambi, ini kenapa nggak dimakamkan secara kedinasan, Pak? Itu aja, Pak. Sudah ada info, Pak. Saya belum tahu ya infonya kedinasan atau tidak ya. Nanti kita tanya sama Polda Jambi ya. Pak, ini Pak, ada pengamat yang bilang banyak kejanggalan di penjelasan Polri terkait kasus ini. Nah, salah satunya pertama karena kejadiannya itu hari Jumat tapi baru dirilis hari Senin. Menurut Bapak, Oke, saya udah paham ya. Sekali lagi, apa yang telah disampaikan oleh Kapolri, kita telah serius ya, sampai Kapolri membentuk tim khusus ini untuk menghilangkan keraguan di masyarakat. Sekali lagi, pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri sangat serius dalam menangani kasus ini dan komitmen menangani kasus ini secara tuntas. Jelas ya, Rahel? Ya itu. mungkin Pak, kenapa baru dijelaskan hari Senin, 2 hari setelahnya? Biasanya kan polisi misal ada kejadian langsung dirilis keesokan harinya atau malam harinya gitu Pak. Mungkin Ya. bisa dijelaskan. Yang jelas pada saat kasus itu terjadi, polisi langsung segera menangani kasus tersebut. Yang berprinsipnya adalah ketika ada kasus terjadi, dengan cepat polisi menangani kasus tersebut. Langsung mendatangi TKP, langsung mengolah TKP, dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur. Nah, terkait dengan rilis, pada saat itu juga posisinya adalah hari raya, ya kan? Tapi yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut. Nah, itu yang paling penting. Cepat dalam penanganan kasus tersebut. Ya. Sama ini Pak, melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Pas hari Senin kan Bapak sempat konferensi pers, di awal Bapak menjelaskan kalau Barada E ini menegur Brigadir J yang masuk ke rumah Kadif Propam, lalu terjadi aksi tembak-menembak. Lalu di rilis kedua sore malam harinya, Bapak menyebutkan bahwa Brigadir J ini melakukan pelecehan dulu, baru ada tembakan, aksi tembakan. Nah, mungkin bisa dijelaskan maksud kenapa bisa sempat berbeda gitu Pak? Ini bukan berbeda ya. Itu namanya update. Ya. Jadi yang pertama, jadi jangan di framing berbeda. Tidak ada perbedaan antara penjelasan saya yang siang hari dan malam hari. Penjelasan siang hari itu, menegur itu kan sifatnya ada kata-kata ya. Kalau saya mencontohkan, Rahel masuk ke dalam ruangan ini, ya kan? Nah, bisa dijelaskan Rahel masuk ke sini membawa kue, kan gitu kan? Jadi beda, tapi bedanya membawa kuenya. Nah, artinya penjelasan sore hari itu lebih detail dari penjelasan yang siang hari. Itu Rahel ya. Jadi bukan berbeda. Nah, tapi intinya adalah penjelasan saya pada siang hari itu membenarkan adanya peristiwa dengan waktu dan tempat serta kejadiannya sama, dan mengakibatkan dalam kejadian tersebut Brigadir J meninggal dunia. Ya, jadi jangan digiring ada perbedaan. Ya, yang berbeda itu penjelasan orang-orang atau isu liar. Ya, itu tadi pernyataan tegas dari tim investigasi untuk menangani kasus yang menimpa Brigadir Joshua. Jadi kita memberi kepercayaan kepada institusi Polri yang sedang menjalankan tugasnya. Ya, mungkin di sini saya menghimbau kepada masyarakat dan saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke untuk lebih jernih melihat kasus ini. Mungkin terlepas bahwa ada hal-hal yang lain, tapi kita harus memberi kepercayaan kepada tim investigasi untuk mengungkapkan fakta. Jadi jangan kita membuat framing-framing yang seakan-akan bahwa apa yang kita menimbul keraguan
Karena memang kasus ini butuh kesabaran. Dan untuk peristiwa ini juga mungkin bentuk prihatin kita terhadap institusi ini, maka paling tidak institusi polisi mulai membenahi diri agar kembali kepada marwah dan tujuan dari institusi kepolisian ini. Untuk itu, saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, tetap saksikan dan dukung terus channel kami Naga Pago TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Pada akhir kata, saya mengucapkan salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke.